Pemirsa, pajak sangat berperan penting dalam pembangunan negara dan juga kesejahteraan masyarakat. 70% penerimaan negara ditopang oleh penerimaan pajak, yang dimana penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur negara, maupun hingga saat ini kita masih berusaha keras untuk pemulihan sektor ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, pada tahun 2022 pemirsa, penerimaan pajak direncanakan sebesar 1,485 triliun rupiah. Nah, bagaimana realisasinya pada tahun 2022 ini dan apakah ada update peraturan di bidang perpajakan? Kita akan segera mengetahui bersama dan juga mengulik bersama, karena saat ini saya sudah bersama dengan Kakanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak PM John L. Huta Gaul. Selamat malam Pak John. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Kabar Pak John? baik, sehat walafiat. Terima Alhamdulillah. kasih. Baik, Pak John, tadi saya sudah mengutip sedikit begitu ya, bahwasanya di tahun 2022 untuk penerimaan pajaknya direncanakan sebesar 1,485 triliun. Nah, untuk realisasinya sendiri bagaimana? Ya, rencana penerimaan pajak secara nasional di tahun 2022 yang lalu sebesar 1.485 triliun. Ya, syukur alhamdulillah di tahun tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat merealisasikannya di atas 100%. Tepatnya 115,6%. Ya. Demikian juga Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang wilayah kerjanya meliputi kota Surabaya. Rencana penerimaannya 44,5 triliun dan kami berhasil merealisasikannya di atas 100%, tepatnya 112%. Nah, untuk tahun ini rencana penerimaan pajak sesuai dengan Undang-Undang APBN tahun 2023 itu sebesar 1.718 triliun. Sedangkan Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang meliputi 13 kantor pelayanan pajak, 2 madya dan 11 pratama di kota Surabaya itu ditargetkan sebesar 45,7 triliun. Ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini Mbak Sandana, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemirsa, kepada wajib pajak yang merupakan pahlawan pembangunan nasional di zaman sekarang ini, zaman pembangunan, yang telah berkomitmen ya dan yang telah menunjukkan kepatuhan yang luar biasa di dalam menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan di tahun 2022 yang lalu. Ya, selain prestasi yang kami raih di dalam merealisasikan penerimaan, di dalam mengadministrasikan penerimaan pajak di tahun 2022, Kanwil DJP Jawa Timur 1 juga meraih predikat ya zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, ini semua kami gapai, kami raih tentunya berkat dukungan dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di kota Surabaya. Sekali lagi, atas nama Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil DJP Jawa Timur 1, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Baik, Bapak, luar biasa sekali ya, tadi sudah mendapatkan predikat yaitu ZIWBBM tadi ya, Pak ya, zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang diharapkan begitu ya Pak, nanti dapat memberikan pelayanan terbaik yang juga anti korupsi tentunya ya Pak ya, begitu ya, dan juga memberikan pelayanan publik yang berkualitas begitu. Nah, kepada wajib pajak ini ada informasi menarik tentunya ya Pak ya, bahwa start dari tanggal 14 Juli 2022 lalu NIK ini digunakan sebagai NPWP, begitu ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi NIK ini bisa digunakan sebagai NPWP juga? Ya, tentunya kita harus lihat payung hukumnya. Jadi payung hukum dari NIK sebagai NPWP adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan dan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022.
Ini adalah yang menjadi payung hukum pelaksanaan NIK sebagai NPWP. Nah, proses pemadanan NIK sebagai NPWP sudah kami laksanakan di tanggal 14 Juli tahun 2022 yang lalu, dan kami upayakan masa transisi ini akan berakhir di bulan Desember tahun 2023. Dalam artian, selain NIK, wajib pajak juga bisa menggunakan NPWP yang sekarang ini di dalam mengakses semua layanan perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun nanti di tahun 2024 bulan Januari awal, maka seluruh pelayanan hanya menggunakan NIK. Hanya menggunakan NIK saja. Nah, itulah nanti mekanisme yang akan berlangsung. Nah, tentu harapan kami dengan NIK sebagai NPWP ini akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya maupun di dalam menjalankan hak-haknya di bidang perpajakan. Misalnya contoh, wajib pajak tidak perlu lagi mengingat-ingat nomor NPWP-nya. Cukup NIK aja dia ingat. Nomor NIK dia itu adalah nomor NPWP dia. Jadi itu salah satu kemudahan yang bisa didapatkan, diperoleh oleh para wajib pajak. Iya, ini luar biasa sekali, memang meminimalisir keruwetan begitu ya Pak. Bila kita harus perlu mengingat dua nomor pribadi yang berbeda. Nah, sekarang tinggal satu saja. Kita hanya perlu mengingat NIK saja. Benar, begitu ya Bapak. Nah, untuk formatnya NPWP yang baru ini nanti bagaimana? Ya, jadi format NPWP yang baru khusus untuk wajib pajak orang pribadi penduduk, yaitu warga negara Indonesia, maka NIK sebagai NPWP, ya, NIK sebagai NPWP. Jadi NIK itulah NPWP-nya. Sedangkan untuk instansi pemerintah, ya, dan juga perusahaan maupun wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, maka yang menjadi NPWP-nya adalah karakternya dari 15 digit menjadi 16 digit. Oke. Ya. Kemudian untuk cabang usaha, maka format NPWP-nya adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi itu adalah format NPWP yang akan kita implementasikan. Baik, untuk berlakunya mulai mulai tanggal 14 Juli. 14 Juli. Sampai dengan akhir Desember 2023 ini masa transisi. Baik. Artinya kita masih bisa menggunakan NPWP yang kita miliki, ya misalnya orang pribadi ya, dan juga NIK. Tetapi nanti di awal Januari 2024 maka sepenuhnya format orang pribadi baru, format gitu ya? baru. Format baru NPWP-nya. Baik. Lalu untuk mekanismenya sendiri Bapak, untuk pemadanan NIK-nya dengan NPWP-nya ini bagaimana Pak? Ya, jadi proses pemadanan NIK sebagai NPWP dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, pertama, wajib pajak dapat melakukan secara mandiri. Ya, jadi dia dapat memadankan NIK sebagai NPWP dengan melogin langsung ke dalam DJP online, ya. Kemudian dia tinggal pilih fitur profil, kemudian dia ketik NIK-nya, ya. Kemudian dia validasi. Baik, ya. baik. Nah, kemudian sebelum dia logout dari login dari DJP online, dia juga bisa mengecek di profil itu mengenai informasi identitas dirinya, apakah ada yang berubah. Kalau ada yang berubah, dapat dia lakukan perubahan. Kemudian setelah itu dia logout. Itu kalau dia melakukannya secara mandiri. Nah, yang kedua, tentunya perlu bantuan atau guidance dari teman-teman Direktur Jenderal Pajak. Ya, bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan kering pajak dengan nomor telepon 1500 200. Saya ulangi lagi, 1500 200, dia tinggal telepon saja. Atau dia datang sendiri ke KPP di mana dia terdaftar.
ya untuk membantu dia di dalam memadankan atau memvalidasi NIK dia sebagai NPWP. Baik, baik. Sangat dimudahkan, begitu sangat ya Pak ya? Dimudahkan. Namun pemirsa, saya yakin pemirsa di rumah masih bertanya-tanya pula tentang format terbaru dari NIK yang menjadi NPWP. Kita akan kembali sesaat lagi. Ada kembali bersama kami pemirsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak John begitu ya, tentang bagaimana mudahnya begitu mengurus atau mengurus kembali NIK gitu yang menjadi NPWP baru kita, format terbaru dari NPWP. Ada pemutakhiran data mandiri via DJP online bagi para pemirsa di rumah mungkin yang berhalangan untuk datang langsung begitu ya Pak ya. Sekarang sudah dimudahkan di dunia digital begitu pemirsa, bisa menggunakan pemutakhiran data mandiri via DJP online dan juga bisa dari rumah untuk telepon saja ya Pak bisa, ya. Kering pajak 1500200 dan juga yang terakhir bagi Bapak Ibu bisa datang langsung saja di KPP yang sudah terdaftar. Nah, Pak John, ini kami wajib pajak ini sudah diberikan kepercayaan yang luar biasa begitu ya Pak ya untuk menghitung, menyetor maupun juga melaporkan besarnya pajak yang terutang secara mandiri. Nah, untuk itu bagaimana untuk prosesnya dari SPT tahunannya begitu Pak ya? Kapan batas waktu mungkin pelaporan SPT tahunan tahun pajak ini? Iya, tadi Mbak Sandana menyebutkan diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan dan membayar pajak yang terutang. Ini yang kita sebut dengan sistem self-assessment. Jadi sistem pemenuhan kewajiban perpajakan kita itu sistemnya self-assessment. Ya. Nah, SPT tahunan ini adalah kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, setiap wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya, ya. Jadi oleh karena itu di bulan April dan bulan Maret ini, ini adalah bulan-bulan penyampaian SPT. Bulan Maret ini kita kenal sebagai bulan penyampaian SPT PPh orang pribadi. 1770, SPT 1770, SPT 1770S, SPT 1770SS, ya. Nah, sedangkan bulan April adalah bulan penyampaian SPT PPh tahunan badan, ya, untuk perusahaan, CV, firma dan sebagainya. Ya, ini disampaikan oleh wajib pajak badan, ya, paling lambat di akhir bulan April, ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini Mbak Sandana, izinkan saya menyampaikan pesan himbauan kepada pemirsa untuk sesegera mungkin ya mempersiapkan SPT PPh orang pribadi, ya, sesegera mungkin dan disampaikan sedini mungkin supaya kami dapat melayani dengan lebih baik, ya, untuk menghindari antrian yang panjang, ya, baik secara online maupun secara konvensional, secara fisik. Nah, oleh karena itu kami himbau untuk seawal mungkin SPT tersebut sudah disampaikan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan perlu kami sampaikan bahwa pelayanan yang kami berikan adalah dengan sepenuh hati dan tanpa biaya. Ya, tidak ada biaya 1 sen pun yang dipungut dari wajib pajak ketika mendapatkan pelayanan dari kami. Konsultasi mengenai bagaimana mengisi SPT dan bagaimana menyampaikannya secara online ataupun dengan media-media lain, kami dengan senang hati akan melayani wajib pajak. Tentu harapan kami SPT tersebut diisi dengan benar, ya, jelas dan lengkap. Berarti melayani dengan sepenuh hati tanpa ada biaya, begitu ya? Benar. Apalagi kami sudah mendapat predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan perlu dicatat, Kanwil DJP Jawa Timur 1 adalah satu di antara 2 kanwil di seluruh Indonesia yang mendapat predikat tersebut. Nah, ini adalah jenjang predikat yang tertinggi di seluruh lembaga kementerian pemerintah. Ya. Untuk progres kedepannya sendiri, DJP Kanwil Jawa Timur, apa yang ingin dicapai begitu Pak? Ya, tentunya
kami ingin mendapatkan trust yang sebesar-besarnya dari wajib pajak, karena kami melayani dengan hati, kami melayani dengan sungguh-sungguh, kami sangat menyayangi dan mencintai wajib pajak kami. Tentunya kompensasinya adalah wajib pajak kami mohon untuk dapat meningkatkan kepatuhannya di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Baik, Pak, kita akan kembali untuk membicarakan kembali terkait tentang SPT tahunan tadi, Pak. Baik. Nah, untuk SPT tahunan tadi, Pak, bagaimana sih Pak cara untuk melaporkannya begitu? Mungkin wajib pajak di rumah masih bingung begitu ya, Pak ya. Bagaimana sih cara melaporkannya? Apakah ada beberapa cara begitu ya, Pak? Ya, kami menyediakan berbagai macam saluran di dalam penyampaian SPT tahunan. Ya, pertama, kami wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunannya secara online, ya, melalui DJP online, ya. Jadi yang kita kenal e-filing, ya. Kemudian wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT tahunannya secara fisik, ya, melalui bantuan dari kantor pos. Jadi melalui pos tercatat, SPT itu disampaikan kepada kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Seandainya misalnya Mbak Sandana itu terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut, maka melalui kantor pos SPT fisiknya tadi, katakan 1770S gitu ya, itu disampaikan kepada KPP Pratama Surabaya Rungkut, yang melalui kantor pos tercatat tapi ya. Nah, kemudian juga SPT bisa disampaikan langsung, jadi Mbak Sandana langsung ke kantor pelayanan pajak KPP Rungkut untuk menyampaikan fisiknya. Dan yang terakhir tentunya bisa memanfaatkan penyedia jasa aplikasi perpajakan misalnya online pajak untuk menyampaikan SPT tahunan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita masih akan berbincang kembali dengan Pak John, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih bersama kami pemirsa. Baik, masih bersama saya dan juga Pak John di sini. Baik, pada bulan Februari 2023, DJP Jatim 1 mengumpulkan 272 relawan pajak pemirsa. Nah, Pak John bisa dijelaskan apa tujuan dan juga mereka ini berasal dari mana saja relawannya ini, Pak John? Ya, terima kasih. Tentunya relawan pajak yang kami rekrut itu berasal dari perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya sesuai dengan wilayah kerja kami. Ya, mereka itu berasal dari 20 perguruan tinggi atau universitas, ya, di bawah koordinasi Forum Tech Center Surabaya. Ya, jadi kami bekerja sama dengan Forum Tech Center Surabaya dan juga perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya merekrut para relawan-relawan pajak. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi, ya, dari berbagai fakultas. Ada dari vokasi, contohnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Erlangga, juga ada dari Fakultas Ekonomi, ya, dan juga dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya. Petra, misalnya Universitas Kristen Petra, ya, dan Universitas katakan Ubaya, Surabaya, ya, ada 20 perguruan tinggi. Nah, adik-adik mahasiswa ini tentunya kami didik, ya, mengenai seluk-beluk perpajakan, termasuk kami libatkan di dalam pelayanan kepada wajib pajak, terutama di dalam bulan SPT ini. Jadi adik-adik ini kami libatkan di dalam program tax gathering, kebiar pajak, ya, maupun di dalam memberikan bantuan penjelasan informasi mengenai kewajiban penyampaian SPT tahunan. Nah, adik-adik ini kita harapkan ke depan akan menjadi agen-agen perubahan di masyarakat dalam rangka untuk memasyarakatkan dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Karena saya yakin dengan adanya para generasi muda ini bisa mengerti begitu ya Pak ya, tentang arti pajak, pentingnya pajak juga bagaimana. Dan juga Pak, bagaimana nanti jika ada wajib pajak di rumah yang sedang menyaksikan pemirsa saat ini yang ingin begitu ya mengikuti program ini, apakah ada
rekrutmen tersendiri begitu. Apa saja mungkin persyaratannya, Pak? Ya, untuk ini kita bicara relawan pajak ya. Betul. Ya. Persyaratannya sudah kami sampaikan kepada perguruan tinggi, ya, dan tentunya dari pihak perguruan tinggi tentunya akan memberikan kompensasi kepada para mahasiswanya dalam bentuk KUM, ya, atau angka kredit sebagai persyaratan kelulusan bagi seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, jadi persyaratan sudah kami sampaikan kepada perguruan tinggi, ya, minimal mereka sudah di semester 3, ya, dan seterusnya, bukan di semester awal. Baik. Karena mereka di semester awal tentunya akan mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kami mintakan yang sudah di semester 3 ke atas supaya mereka lebih fokus. Iya, lebih fokus untuk menjalankan program relawan pajak. Jadi bagi pemirsa di rumah, adik-adik mungkin ya yang ingin menjadi salah satu dari program relawan pajak sudah tadi disampaikan oleh Pak John ya, untuk persyaratannya sudah disampaikan kepada perguruan tinggi masing-masing. Nah, Pak, selain dari program relawan pajak, ada juga program pengungkapan sukarela yang sudah dimulai dari 1 Januari hingga 30 Juni. Begitu? Tahun lalu begitu ya, Pak ya. Nah, itu sudah berapa wajib pajak yang mengikuti program ini, Pak? Ya, jumlahnya cukup banyak, ya sekitar 20 ribuan, ya, dengan tambahan penerimaan pajak sebesar 5,975 triliun. Wow. Dan pengungkapan harta sebanyak 60 triliun. Jadi saya terima kasih kepada masyarakat Kota Surabaya yang sangat peduli terhadap kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan. Contohnya adalah selain mereka patuh membayar pajak, juga ikut mensukseskan program pengungkapan sukarela atau Voluntary Disclosure Program. Nah, jadi jumlah peserta tadi ya, Pak ya? Lebih dari 20 ribu. 20 ribu tadi ya, Pak ya? Itu berapa nilai harta bersih dan juga total aset peserta? Tadi harta bersihnya itu sekitar 60 triliun. 60 triliun tadi ya, Pak ya? Jumlah pajak yang mereka setor itu 5,975 triliun. Wah, luar biasa sekali itu ya, Pak ya? Luar biasa sekali. Nah, maka dari itu semoga nanti masyarakat juga ke depannya lebih sadar untuk membayar pajak begitu ya, Pak ya, dengan juga adanya program relawan pajak. Jadi para generasi milenial juga turut membantu untuk mensukseskan dan juga membantu untuk para masyarakat di Jawa Timur ini lebih sadar untuk membayar pajak dengan segera. Seperti tagline-nya ya, Pajakwat Indonesia Maju. Baik Pak John, untuk pertanyaan terakhir untuk mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini, bagaimana Pak harapan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan pada tahun 2023 ini? Ya, terima kasih Mbak Sandana. Pemirsa yang saya hormati, tentunya saya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1, saya sangat berterima kasih atas kerjasama dan kepatuhan Bapak dan Ibu warga Kota Surabaya selaku pembayar pajak yang selama ini menurut saya sudah memberikan dukungan dan support yang luar biasa. Kepercayaan yang Bapak berikan kepada kami tentunya kami harus bertanggungjawabkan dan kami harus balikkan kepada Bapak dan Ibu sekalian melalui pelayanan yang terbaik. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu terus memberikan kepercayaan bagi kami dan terus meningkatkan kepatuhan Bapak dan Ibu di bidang perpajakan, sehingga berapapun besarnya rencana yang diamanahkan untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1 khususnya maupun secara nasional, insya Allah akan bisa kita penuhi, insya Allah akan bisa kita realisasikan ya secara gotong royong. Besar harapan saya Bapak dan Ibu sekalian terus mendukung pemerintah di dalam program pembayaran pajak. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sandana. Baik, terima kasih Pak John. Maka dari itu tadi sudah banyak sekali pesan yang diaturkan oleh Pak John kepada masyarakat Jawa Timur. Jangan lupa untuk segera bayar pajaknya, lakukan juga pelaporan SPT tahunan dan juga sekaligus melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP.
seperti tagline dari DJP Kanwil Jawa Timur, yaitu pajak kuat, Indonesia maju. Sekali lagi terima kasih Pak John atas waktunya, dan juga pemirsa, sampai jumpa.